Uang, uang, dan uang. Uang itu adalah sumber motivasi terbesar. Tapi juga sumber masalah terbesar semua manusia di muka bumi ini, guys. Saya mau beli mobil baru, Pak. Saya malu naik mobil butut. Memang benar, semua masalah itu bisa diselesaikan dengan uang. Dan gak semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Mayoritas dari kita itu lebih banyak membahas tentang dampak positifnya nih dari punya banyak uang. Tapi kita lupa untuk membahas dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa uang itu juga punya dampak negatif. Makanya di sini gue pengen bahas tentang 5 dampak negatif dari uang. Dampak negatif dari terlalu menginginkan uang, terlalu berambisi mengejar uang, terlalu sayang sama uang kita. Ingat ya, uang itu bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Welcome to my channel. Gue dengan Gary, gue adalah seorang profesional di bidang investasi. This is Wayne Investment, mari kita bahas. Dampak negatif uang yang pertama adalah money can create stress and anxiety. Uang itu tuh bisa bikin kita stres. Uang itu tuh bisa bikin kita anxiety. Tidak nyaman dengan kondisi kita sekarang. Apalagi di kondisi-kondisi seperti waktu kita merasa kita tuh nggak punya uang. Atau kita merasa kita terlalu takut kehilangan uang yang kita punya. Nah, ini tuh menjadi hal yang berbahaya. Bukan rahasia umum bahwa yang namanya orang stres itu pasti akan berdampak negatif untuk diri kita sendiri dan untuk orang sekitar kita. Kalau kita udah stres dengan urusan uang, kita jadi orang yang pelit, kita jadi orang yang gak mau berbagi, kita jadi orang yang perhitungan, dan hal-hal seperti ini akan dirasakan oleh orang sekitar kita. Orang bakal ngelihat kita jadi kayak, ih najis banget tuh Gary, orangnya perhitungan banget sih. Ih najis tuh Gary, orangnya pelit banget sih. Uang segitu aja dipermasalahin. Memang uang itu penting, tapi banyak hal yang lebih penting dari uang. Dan kalau kita merasa kita itu tidak nyaman dengan kondisi keuangan kita sekarang, instead of kita being stressful, instead of kita merasa anxiety, merasa tidak nyaman, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah kita bersyukur dulu dong dengan kondisi kita sekarang. Uang yang kita dapetin sekarang ya itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau kita merasa uang itu kurang, daripada kita stres, yang pertama kita bisa lakukan adalah ya kita cari solusi. Gimana caranya gue bisa menghasilkan income yang lebih? Gimana caranya gue punya source of income tambahan? Bisnis kecil-kecilan atau mengasah ilmu-ilmu simple yang bisa menghasilkan uang, freelance, ya kan? Atau mungkin kalau kita sudah punya uang cukup banyak, kita bisa investasikan di instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan kita passive income. Jadi kita jangan stressful dengan kondisi uang yang kita miliki. Tapi kita lebih baik curahkan tenaga itu kepada solusi-solusinya. Dampak negatif dari uang yang kedua adalah money can lead to materialism and focus on possession. Ini penting banget. Apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang. Anak-anak muda even seperti gua, ya, millennials and Gen Z. Kadang-kadang kita itu menempatkan kebahagiaan kita tuh di salah tempat. Kita itu suka menempatkan kebahagiaan kita kepada barang-barang yang kita punya, ya. Hal-hal materi yang bisa kita beli. Beli iPhone baru, kita bahagia. Beli tas baru, kita bahagia. Beli sepatu baru, kita bahagia. Memang benar, membeli sesuatu itu akan memberikan kita kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Dan itu yang salah. Kebahagiaan itu sebenarnya, kenapa kita membeli barang-barang itu? Mayoritas dari kita membeli barang-barang itu supaya kita itu dianggap orang yang mampu. Kita nih, mayoritas anak-anak muda lebih care terhadap apa yang orang pikir terhadap kita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Hal-hal yang kita punya, barang-barang yang kita beli itu hanya memberikan kita kebahagiaan di jangka pendek. Coba aja lu rasain. Misalkan lu beli sepatu baru nih, ya. Wah, lu pasti senang dong punya sepatu baru, keren. Tapi berapa lama sih lu merasa bahagia dengan sepatu itu? Paling gak lama kan, 5 bulan, 6 bulan kemudian lu udah ngelihat ada sepatu keluaran baru, lu pengen beli sepatu itu. Apalagi lu ngelihat temen lu udah pakai nih sepatu yang baru. Sepatu lu jadi terasa ketinggalan zaman. Dan akhirnya apa? Akhirnya lu merasa bahwa untuk gua merasa bahagia lagi, gua harus beli lagi tuh sepatu itu. Padahal sebenarnya kebahagiaan yang konkret, kebahagiaan yang utama, itu harusnya di-achieve dengan achievement lo. Dengan
hal-hal yang lu bangun. Misalkan lu bahagia karena lu lulus dengan nilai yang baik. Itu kebahagiaan yang kekal menurut gue. Lu bahagia karena karir lu cemerlang. Lu naik pangkat karena lu kerja dengan luar biasa baik. Itu kebahagiaan yang kekal. Lu bahagia karena lu berhasil membangun bisnis yang luar biasa baik, luar biasa besar. Lu bisa menafkahi banyak orang, mempekerjakan banyak orang. Itu adalah kebahagiaan yang kekal. Membeli sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri itu gak ada masalah. Tapi kita jangan memfokuskan kebahagiaan kita ke sana. Fokuskan kebahagiaan kita itu ke hal-hal yang kita achieve. Karir kita, kerjaan kita, ya, relationship kita dengan keluarga dan family dan friends. Itu menurut gue adalah sumber-sumber kebahagiaan yang nyata. Dampak negatif uang yang ketiga adalah money can corrupt and distort our values. Ini konteksnya di mana kita lebih memprioritaskan uang dibandingkan dengan integritas dan relationship kita dengan orang sekitar. Apalagi kita yang berkecimpung sudah di dunia bisnis usaha sendiri. Kadang-kadang itu banyak sekali opportunity yang ada jalan pintas ya di bisnis kita itu yang bisa kita selesaikan dengan uang. Ya meskipun itu bukan jalan yang benar, tapi itu jalan yang mudah. Nah cuman permasalahannya pada saat kita dihadapi oleh kondisi-kondisi yang seperti itu, banyak orang yang memilih jalan, oh gak apa-apa deh gue selesaikan dengan uang cepet kan gak apa-apa gitu. Kita merasa kadang hal-hal seperti itu tuh gak ada dampaknya buat kita. Ya, buat citra kita di dalam dunia bisnis gitu misalkan. Kalau kita melakukan sesuatu yang seperti itu sifatnya, kita mengambil jalan-jalan pintas dengan uang supaya jalan kita lebih mudah, supaya problem-problem kita ini lebih cepat selesai. Meskipun kita tahu itu bukan hal yang baik, orang itu akan ingat loh. Ya, bisnis partner kita semuanya tuh tahu loh kalau kita itu mengambil jalan yang tidak baik. Dan mereka akan ingat itu selamanya. Mungkin itu akan memudahkan kita sekarang, tapi akan menyulitkan kita nanti. Ya, orang nanti akan punya persepsi buruk terhadap kita. Wih, Gary kalau bisnis tuh kayak gini. Oh, Gary itu kalau misalkan ada problem, sogok sana, sogok sini, misalkan gitu. Jadi kan lu mengorbankan integritas lu, mengorbankan harga diri lu sebagai pengusaha untuk hal-hal yang sifatnya instan. Salah satu contohnya lagi adalah ya itu tadi. Kita pamrih soal uang. Kadang-kadang nih ya kita dalam relationship dengan keluarga, relationship dengan teman. Kadang-kadang kan kita ada mungkin teman yang memang butuh pinjem uang. Ya. Atau misalkan ada kita lagi pergi rame-rame sama teman ya kadang-kadang sekali-sekali kita bayarin. Tapi ada orang yang ngebayarin atau minjemin uang tuh terus gak ikhlas. Pamrih soal uang. Kalau misalkan kita membantu orang ya, membantu orang secara materi, kadang-kadang kita tuh ingat itu sampai mati. Suka ada yang ngomong kayak gini, lu inget gak lu waktu itu gue pinjemin lu duit ya, lu sekarang bantu gue juga dong. Atau misalkan ada orang atau teman keluarga yang ngelakuin kesalahan ke kita, bisa-bisanya lu ngelakuin kayak gitu, inget gak lu waktu itu lu gue bantu. Omongan-omongan menyakitkan yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan dengan rasa pamrih ini yang menurut gue gak perlu banget untuk dilakukan. Lebih baik kalau kita merasa kita tidak bisa ikhlas membantu orang, teman, keluarga, membantu mereka secara materi, kita nggak ikhlas, ya lebih baik kita nggak usah bantu. Dampak negatif uang yang keempat, money can divide us. Inequalities in wealth can lead to social and economic divides. Intinya uang itu punya kekuatan untuk memecah belah ekonomi dan manusia. Kita tinggal di satu kota yang secara pembangunannya tuh sangat jomplang. Di satu sisi kota nih, kotanya tuh luar biasa maju. Lingkungan tempat tinggalnya aman, bagus, healthcare-nya luar biasa baik, edukasinya luar biasa baik, semua kebutuhan masyarakat di daerah itu terpenuhi dengan baik. Tapi di satu sisi ada satu kota yang luar biasa jelek, tidak ada pembangunan, ya sekolahnya jelek, gajinya semua kecil, healthcare-nya buruk, keamanannya buruk. Padahal kan sebenarnya pemerintah itu punya kekuatan untuk memeratakan pembangunan di setiap aspek kota itu. Nah ini kalau kita bicara Indonesia konteksnya adalah fakta ya, bahwa pembangunan di Indonesia itu nggak merata. Tidak meratanya ini sebenarnya bisa menciptakan kecemburuan sosial yang luar biasa besar. Kita ambil contoh aja misalkan Pulau Jawa. Pulau Jawa itu pembangunannya luar biasa pesat. Jakarta UMR-nya 5,5 juta. Tapi kalau kita bandingin aja sama Jogja, UMR-nya mungkin cuma 2 juta. Apalagi kalau kita bandingin dengan daerah-daerah di luar Jawa. Indonesia ini sudah merdeka puluhan tahun, tapi pembangunan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa aja.
Nah sebenarnya kan teman-teman kita yang di pulau-pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, mereka kan juga sebenarnya punya kecemburuan sosial di dalam dirinya dia. Ya, mereka merasa bahwa kenapa daerah gue itu tidak pernah dibangun layaknya Pulau Jawa. Kenapa gue tidak bisa merasakan kesejahteraan yang dirasakan oleh teman-teman kita di Pulau Jawa. Kenapa kota-kota kita tidak memiliki edukasi, tidak memiliki rumah sakit, tidak memiliki fasilitas yang luar biasa seperti teman-teman kita di Pulau Jawa. Akhirnya apa? Karena mereka merasa opportunity di daerah mereka itu kurang baik, akhirnya mereka pindah semua ke Pulau Jawa. Tapi pada saat mereka pindah ke Pulau Jawa pun juga daya saing mereka, karena fasilitas-fasilitas mereka sangat terbatas di daerah mereka, mereka datang ke sini juga dengan banyak kekurangan. Akhirnya mereka juga struggling di sini. Nah itulah sebenarnya ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi karena tidak diselesaikan dengan uang. Uang itu bisa, uang itu punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu, tapi terkadang pemerintah memilih untuk tidak melakukan itu. Masalah uang yang kelima, money can be a source of conflict. Gue gak usah ngomong jauh-jauh lah di sini, kita ambil yang deket-deket aja. Adik sama kakak ribut gara-gara warisan, gara-gara uang. Suami sama istri ribut gara-gara uang. Saudara sama saudara rebutan tanah, rebutan uang. Tetangga sama tetangga rebutan uang. Banyak contohnya, teman sama teman rebutan uang atau ribut gara-gara hutang. Uang kita itu memang harus kita jaga, tapi kita juga kadang-kadang harus bijak memilih mana yang harus kita korbankan, mana yang lebih penting, uang atau keluarga, uang atau relasi. Emang bener guys, uang itu harus kita jaga, tapi jangan sampai itu mengorbankan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Jadi ada kalanya kita harus menahan diri nih, harus menjadi orang yang rasional kalau urusan dengan uang, apalagi uang itu kita urusannya sama teman, keluarga, atau relasi terdekat kita. So solusi dari hal-hal ini tuh apa? Sebenarnya simple. Yang pertama kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan uang yang kita punya. Kita bersyukur dengan kondisi kita. Kalau kita merasa kita membutuhkan uang lebih untuk keperluan-keperluan yang akan datang, daripada kita stres, kita coba cari solusinya. Gimana sih caranya gue mendapatkan uang lebih? Gimana caranya gue punya income tambahan? Gimana caranya gue mengelola uang gue supaya produktif? Hal-hal yang positif seperti itu yang harusnya ada di benak kalian. Dan kalian juga harus ingat bahwa uang itu hanya sebuah alat. Sebuah alat yang bisa kita gunakan ya untuk membuat kita menjadi lebih sejahtera, untuk membuat orang-orang sekitar kita bisa lebih sejahtera. Kalau kita punya uang lebih, berbagilah kepada teman-teman yang kekurangan, keluarga yang kekurangan. Karena kalian harus ingat konsep selalu buka keran. Sebagian dari rezeki kita itu adalah titipan Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengalirkan rezeki ke kita, kita juga harus mengalirkan rezeki kita kepada yang lain. Dengan cara itu aja, kita pasti akan lebih konten, kita akan lebih tenang dengan kondisi keuangan kita sekarang. Dan yang terakhir, kita harus set financial goals. Jangan sampai uang itu mengontrol kita. Kita harus punya kekuatan untuk mengontrol uang yang kita punya. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mengontrol uang, kita akan selalu kepikiran dengan uang yang kita punya. Gimana kalau uang gue berkurang? Gimana kalau uang gue hilang? Gimana kalau gue gak bisa memenuhi kebutuhan gue? Dan sebagainya macamnya. Jadi set your budget, set your financial goals, kendalikan uang yang kalian punya, dan jangan terlalu berharap dan jangan terlalu menginginkan sesuatu yang di luar kemampuan kalian saat ini. So that's about it guys. Simple banget kan konten gue bacain. Masalah yang pertama adalah money can create stress and anxiety. Yang kedua, money can lead to materialism and focus on possession. Yang ketiga, money can corrupt and distort our values. Yang keempat, money can divide us. Inequalities in wealth can lead to social and economic divides. Dan yang kelima, money can be a source of conflict. Gimana? Lu setuju nggak dengan 5 hal negatif tentang uang ini? Atau lu punya hal-hal negatif lain tentang uang yang bisa kalian share di kolom komen? Thank you semuanya yang udah nonton sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen atau share kalau konten ini bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you semuanya. Gue dengan Gary dari Win Investment. Salam pamit. Thank you guys.